Lanjutkan lagi ke masih video tentang sel volta bagian yang ketiga, jadi nomor 21 sampai 30. Kita lihat di sini ada potensial reduksi logam Na, Mn, dan Cd. Nah, mana reaksi yang berlangsung spontan? Reaksi yang berlangsung spontan itu reaksi yang E0 selnya positif. E0 sel itu E0 unsur yang mengalami reduksi dikurangi unsur yang mengalami oksidasi. Di persamaan nomor 1 yang mengalami reduksinya Mn, potensialnya Mn 1,18. Yang mengalami oksidasinya Na, potensialnya min 2,71. Ini kelihatan sih pasti E0 selnya positif ya. Nah, kalau yang kedua, di sini kadmium mengalami oksidasi, mangannya mengalami reduksi. Jadi selisih potensialnya potensial mangan dikurangi potensial kadmium. Potensial kadmiumnya 0,4. Nah, ini kelihatan di sini hasilnya nanti akan tetap negatif. Jadi yang kedua tidak spontan. Yang ketiga, ini yang mengalami reduksinya kadmium, potensialnya kadmium min 0,4 dikurangi potensial Na natrium. Natriumnya mengalami oksidasi di sini. Itu juga positif. Jadi yang berlangsung spontan itu hanya reaksi nomor 1 dan 3. Nomor 2, diketahui ada dua logam A dan B. Posisinya A itu potensialnya negatif, potensial reduksinya negatif. B potensial reduksinya positif. Berarti posisinya seperti ini, A lebih kiri daripada B, A-nya jadi susah mengalami reduksi, dia akan cenderung mengalami oksidasi, sedangkan B karena potensial reduksinya lebih besar, B akan mengalami reduksi. Nah, yang mengalami oksidasi itu pasti melepaskan elektron. Elektronnya diberikan ke B, karena B mengalami reduksi. Reduksi itu menangkap elektron, jadi B-nya akan menerima elektron. Nah, arah arus listrik itu berkebalikan dengan arah elektron. Arah arus listrik itu dianggapnya aliran proton. Jadi arus listrik mengalir dari B ke A. Jadi B disebutnya kutub positif, A disebutnya kutub negatif. Tempat terjadinya reaksi oksidasi kita sebut anode selalu. Tempat terjadinya reaksi oksidasi kita sebutnya anode, tempat terjadinya reaksi reduksi kita sebut katode. Jadi elektronnya mengalir dari A ke B itu pernyataan benar. B-nya jadi kutub positif benar juga. Selisih potensialnya 3,5 kita kurangin aja ya. 1,25 dikurangi min 2,25. Jadi 3,5 betul. Nah, notasi selnya di sini yang mengalami oksidasi A. Jadi harusnya notasi selnya A mengalami oksidasi, B mengalami reduksi. Jadi ini terbalik notasi selnya. Yang benar hanya pernyataan nomor 1, 2, dan 3. Nomor 23, kita diberi potensial reduksi standar unsur-unsur golongan halogen. Di sini ketahuan nih, yang paling reaktif itu berarti yang potensialnya paling kecil, jadi I ya. I, kemudian Br, kemudian Cl, dan F. Nah, F itu berarti paling mudah mengalami reduksi, sedangkan I itu paling mudah mengalami oksidasi. Nah, kita ditanya mana reaksi yang tidak dapat berlangsung menurut data yang ada di sini. Nah, kalau kita mereaksikan F2 dengan NaCl, ini kita berharap akan terbentuk NaF dan Cl2. Di situ F-nya mengalami reduksi. Kalau di reaksi yang kedua kita berharap nanti Cl-nya menggantikan posisi Br. Di reaksi yang ketiga berarti nanti diharapkan terjadi seperti ini. Reaksi keempat diharapkan terjadi reaksi seperti ini. Reaksi yang kelima nanti diharapkan terjadi reaksi seperti ini. Nah, kita lihat satu-satu reaksi yang A dulu. Di reaksi A, ini yang mengalami reduksinya adalah F. Yang mengalami oksidasinya Cl. Nah, itu bisa terjadi karena kita lihat F ini potensial reduksinya lebih besar daripada Cl.
Jadi kalau gitu reaksi yang A terjadi. Nah, di reaksi yang B, Cl ini mengalami reduksi, bilangan oksidasi Cl-nya turun dari 0 menjadi -1. Br-nya mengalami kenaikan Bilox. Nah, ini akan terjadi kalau potensial reduksinya Cl lebih besar daripada potensial reduksinya Br. Makanya Cl-nya mengalami reduksi, Br-nya teroksidasi. Nah, ini kan benar, jadi spontan. Reaksi yang C di sini Br mengalami reduksi, bilangan oksidasinya turun dari 0 menjadi -1. I-nya mengalami oksidasi. Ini bisa terjadi kalau potensialnya Br, potensial reduksinya Br lebih besar daripada I. Kenyataannya kan demikian. Jadi betul. Kalau reaksi yang D, di sini Br-nya tereduksi, F-nya mengalami oksidasi. Ini bisa terjadi kalau potensial reduksinya Br lebih besar daripada potensial reduksinya F. Nah, sementara di sini potensial reduksi F yang lebih besar. Jadi harusnya F yang mengalami reduksi, bukan Br yang mengalami reduksi. Jadi reaksi yang ketiga tidak spontan. Nah, kita cek kalau yang keempat, di sini Cl-nya tereduksi, I-nya teroksidasi. Nah, ini memang betul karena potensial potensial reduksinya Cl lebih besar daripada I. Jadi reaksi yang kelima berlangsung. Yang tidak spontan itu yang D. Atau kalau kita cek di sini potensial selnya, berarti kan potensial yang tereduksinya adalah Br dikurangi potensial yang mengalami oksidasi, yang mengalami oksidasinya F. E0-nya Br 1,06, E0-nya F 2,87. Negatif kan hasilnya. Nah, kalau negatif berarti reaksi ini tidak berlangsung spontan. Gitu. Nomor 24, diketahui ada potensial reduksi berbagai unsur. Nah, kita ditanya sel dengan potensial reduksi terbesar. Saya lebih cenderung senang menuliskan dulu, menggambarkan dulu unsur-unsur yang ada di sini berdasarkan posisinya dalam deret volta. Kalau kita pengen potensial terbesar kan berarti kita tinggal pilih oksidator terkuat dan reduktor terkuat. Nah, jadi udah langsung ketahuan pasti nanti potensial yang itu yang paling besar. Karena selisihnya pun paling jauh di sini. Nomor 25, di sini ada logam Cu dan Zn. Zn potensialnya negatif, potensial reduksinya negatif. Cu potensial reduksinya positif. Jadi Cu lebih cenderung mengalami reduksi. Sementara Zn cenderung mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi akan kita sebut anode, yang mengalami reduksi kita sebut katode. Proses oksidasi itu akan menghasilkan elektron, elektronnya dilepas, diberikan ke yang mengalami reduksi. Arus listrik kebalikan dari arus proton, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kalau kita tuliskan notasi selnya, Zn di sini mengalami oksidasi, Cu mengalami reduksi. Jadi notasi selnya harusnya begitu. Kalau kita lihat Cu mengalami teroksidasi salah, Zn lebih mudah mengendap. Mengendap itu artinya tereduksi. Nah, ini salah ya karena yang tereduksi kan Cu. Jadi sebenarnya yang lebih mudah mengendap itu harusnya Cu. Dalam deret volta Zn di kanannya Cu tidak, Zn di kirinya Cu. Zn lebih mudah larut. Larut itu berarti mengalami oksidasi. Atau dia jadi ion. Kalau jadi ion itu artinya dia larut. Itu betul. Nah, notasi sel di sini kebalik. Jadi yang betul jawaban D. Nomor 26. Bila logam tembaga dan seng dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat 1 molar, maka yang terjadi adalah, saya gambarkan di sini ya. Misalkan di sini ada logam seng. Logam sengnya dicelupkan ke larutan asam sulfat. Udah gitu tembaganya juga dimasukkan ke asam sulfat. Nah, di sini kalau membentuk sel volta nanti akan terjadi seperti ini. Zn itu kalau dilihat potensial reduksinya lebih kecil. Jadi Zn cenderung mengalami oksidasi. Dia akan menjadi Zn2+ dan melepaskan elektron. Elektronnya diberikan ke yang mau mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi di sini Cu. Karena potensial reduksinya lebih besar.
Nah, arus listrik kebalikannya, arus listriknya nanti akan mengalir dari Cu ke Zn gitu. Nah, yang terjadi jadinya gimana? Zn di sini akan mengalami oksidasi. Kalau gitu Zn-nya nanti akan terurai. Oh, sorry, ini jadi hilang semua ya kalau saya hapus di sini. Nah, jadi nanti Zn-nya akan terkikis, anggap aja seperti itu. Dia akan melarut. Nah, kalau Cu-nya dia akan menebal, dia akan mengalami pengendapan atau penambahan massa. Jadi jawaban yang tepatnya adalah jika dihubungkan yang larutnya adalah Zn. Kalau Zn dilarutkan dalam H2SO4, nanti akan terjadi Zn-nya larut, bilangan oksidasinya naik, sama ada gelembung gas H2 di situ. Ini gelembung. Nomor 27. Serbuk Fe dan Pb dilarutkan ke dalam larutan yang mengandung ion Fe2+ dan Pb2+ berkonsentrasi 1 molar. Nah, berarti ini dilarutkan dalam sel volta ini maksudnya ya. Anggap aja ini di sini Fe, di sini Pb. Bentuknya sih katanya serbuk. Saya gambar lempengan sama aja lah ya, kan sama-sama padatan. Ini ada jembatan garamnya. Nah, larutannya larutan elektrolit sama larutannya mengandung Fe3+ dan Pb2+. Konsentrasinya 1 molar standar ya. Potensial Fe min 0,44, Pb-nya min 0,13. Jadi jelas di sini Fe-nya yang akan mengalami oksidasi. Jadi Fe akan mengalami oksidasi karena potensial reduksinya lebih kecil, dia cenderung mengalami oksidasi. Kalau Pb potensial reduksinya cenderung lebih besar, jadi Pb akan menangkap elektron dan akan mengalami reduksi. Nah, yang akan terjadi adalah nanti akan terjadi pembentukan apa? Fe akan membentuk ion, sedangkan Pb akan membentuk endapan. Oh, ini saya tulisnya kok Fe3+, harusnya Fe2+ ya. Sorry. Jadi agak miss di situ. Jadi biar nggak bingung saya ganti ya. Nah, gitu. Jadi nanti yang terbentuk Fe2+ dan Pb. Fe-nya larut, Pb-nya mengendap. Lanjut nomor 28. Diketahui ada potensial Cu dan Al. Kalau kita gambarkan, potensialnya Al lebih kecil daripada Cu. Nah, kita ditanya besarnya potensial reduksi yang timbul pada reaksi yang ada di situ. Di dalam reaksi ini kalau kita hitung ya potensial Al-nya naik, bilox Al-nya naik dari 0 jadi +3. Bilox Cu-nya dari +2 berubah menjadi 0. Jadi itu sebenarnya akan menggambarkan reaksi oksidasi aluminium dan reduksi Cu. Atau kita bisa menghitung potensialnya dengan cara menghitung selisih potensialnya Cu dan Al. Nah, itu selisihnya kalau kita jumlahkan 0,34 min 1,66, jawabannya adalah 2 volt. Nomor 29, tindakan yang tidak memperlambat korosi. Korosi itu bisa dicegah. Korosi itu pengikisan logam terjadi karena kontak logam dengan oksigen, logam yang lebih reaktif, logam yang kurang reaktif, atau bisa juga dengan kontak dengan oksigen atau oksidasi. Nah, yang tidak akan memperlambat adalah meletakkan logam dalam asam. Karena logam kalau diletakkan dalam asam dia akan lebih mudah terkorosi justru ya, karena sifat logam korosif. Kalau dicat justru dia jadi tidak kontak dengan udara dan air, jadi dia lebih awet. Diminyaki juga sama, jadi mencegah kontak dengan udara dan elektrolit. Galvanisasi berarti logamnya dihubungkan dengan logam lain yang
potensial reduksinya lebih kecil, jadi nanti si Y-nya akan dikorbankan, X-nya akan awet, betul juga. Dihubungkan dengan reduktor kuat itu sama aja dengan galvanisasi. Nomor terakhir, ini diberitahu potensial reduksi beberapa unsur, kita urutkan aja dulu ya. Yang paling kiri ternyata adalah P dan Q, Fe dulu, terus R, terus S, yang paling besar potensialnya T. Nah, kalau kita mau melindungi Fe dengan cara proteksi katodik, ini artinya jadi Fe-nya mau dirangkai, Fe-nya dijadikan katode, pelindungnya kita jadikan anode, berarti kita butuh anode yang lebih reaktif daripada Fe untuk dikorbankan. Jadi dibiarinin abis aja nanti anodenya. Anodenya ya bisa P atau Q ya. Karena kalau P dan Q dirangkaikan dengan Fe, P dan Q akan mengalami oksidasi. Fe-nya akan mengalami reduksi. Fe-nya akan awet, reduksi itu awet artinya. Kalau teroksidasi justru dia mengalami pengikisan atau terlarut, atau dia tidak awet. Jadi kita korbankan P dan Q untuk memperoleh Fe yang awet. Jadi untuk memberikan perlindungan katodik paling baik tentu yang paling negatif potensialnya dibandingkan besi.